Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hai kawan-kawan, sekarang kita lagi ada di Bukit apa sob namanya? Bukit Pamoyanan, Pamoyanan. di Subang, Jawa Barat. Pamoyanan di Subang. Jadi ini modelnya kayak bukit sih, bukan kayak gunung. Sekarang udah dikelola sih sama warga, katanya dulu masih masih bisa bebas ya sob ya, masuk ya. Atau dulu masuk tapi harganya masih terjangkau. Sekarang masuknya 30.000 satu orang, satu motor ya, paketan ya. Nah, kawan-kawan apoteker tahu kan, apoteker tentu bertugas dari hulu sampai hilir ya, dari mulai produksi sampai dengan penyerahan ke pasien, sampai dengan PO lah, konseling. Kita coba bahas di tengahnya nih, kadang kita lupa obatnya dibuat, lalu obatnya diserahin. Kita lupa bagaimana dari tengah-tengah dari obat dibuat dengan obat diserahin. Tengah-tengahnya kan pasti ada distribusinya. Nah ini orang yang sangat berperan yang di bagian distribusi, salah satu orang ya yang saya kenal. Coba kenalan dulu sob. Siapa namanya? Perkenalkan, saya Sofyan Hadi. Saya salah satu tim logistik dari sebuah perusahaan farmasi besar di Indonesia. Mungkin bisa jadi 3 terbesar lah di Indonesia. Yakin juga belum besar. Yakin. Kebetulan saya bukan apoteker. Nah tapi Saya anak ekonomi yang terjun langsung ke dunia farmasi. backgroundnya background lu ekonomi. Background lu Ekonomi syariah. Karena ini apoteker podcast, jadi sebenarnya harus apoteker sob bintang tamunya. Tapi berhubung sekarang bintang tamunya bukan apoteker, karena saya sekarang apoteker, jadi nggak apa-apa masuk. Oke, ada saya sekarang. Sudah mengundang saya di podcast Anda. Berapa lama lu berkecimpung? Bentar dulu. Untuk berkecimpung di dunia farmasi, saya mungkin udah 10 tahun, hampir 11 Wow, tahun ini. Udah pengalaman. 11 tahun. Kita kenal 5 tahun ya? Kita udah kenal sama apoteker Ade ini udah hampir 5 tahun, hampir ya? 6 tahun lah. Nah coba awal mula gimana? Tuh singkat aja, awal mula lu kecimpung di dunia farmasi. Kecimpungnya awalnya saya di perusahaan distributornya, perusahaan distributor farmasi. Memang ngelamar kerja gitu? Saya ngelamar kerja di perusahaan distributor farmasi, kerja biasa, diterima. Lalu tahun kelima saya dimutasi ke manufaktur. Jadi itu adalah salah satu perusahaan besar yang banyak grupnya. Dia punya perusahaan distribusi sendiri, punya perusahaan manufakturing sendiri. Setelah tahun kelima saya dipindahkan ke perusahaan manufakturingnya dengan jabatan sebagai toll out controller atau pengawas produk-produk toll out yang ada di sebagian Pulau Jawa. Apa sih toll out controller? Mungkin padahal saya belum nanya-nanya tapi dia udah cerita nih apa. Mungkin kawan-kawan apoteker pernah dengar ada namanya proses toll in dan toll out. Toll in adalah sebuah perusahaan menerima pesanan dari perusahaan lain untuk membuat obat, bener nggak? Toll in. Kalau toll out, perusahaan saya kalau bahasa kasarnya menyuruh untuk perusahaan lain untuk membuat obat tapi dengan lisensi perusahaan saya. Nah, jadi ini kan misalkan penontonnya ini apoteker baru yang masih belum, ya betul, atau calon apoteker yang masih belum paham nih atau belum familiar tentang istilah toll out atau toll in. Jadi gini, kalau kawan-kawan lebih mudah dipahaminya, industri farmasi itu tidak semua obat yang diproduksi di industri farmasi itu diproduksi di tempat tersebut. Benar nggak sob? Betul. Nah, jadi terkadang salah satu industri farmasi karena ada satu alasan mereka dalam tanda kutip menyuruh perusahaan lain untuk memproduksi obat mereka ya gitu ya. Nah itu namanya toll out ya. Kalau dari sisi kita, kalau kita nerima dari pesanan orang lain namanya toll in. Kayak gitu. Mungkin teman-teman, ciri-cirinya gimana sob kalau ada produksi, ada ada industri farmasi yang ini industri farmasinya toll out nih, bisa dilihat dari kemasan bisa dari obatnya. kemasan boxnya. Biasanya ada tulisan manufaktur oleh perusahaan apa, di by siapa, oleh siapa. Misalkan manufacturing perusahaan A atas untuk perusahaan B itu betul. Biasanya udah salah satu ciri produk itu di toll in atau di toll out kan. Jadi bahasa kita tuh toll in atau toll out, atau kalau misalkan lebih familiar lagi maklon ya. Ya betul, maklon ya. Bisa diceritain singkat nggak prosesnya tuh gimana sebagai controller atau sebagai
pengawas distribusi bahan baku obat atau obat jadi? Sebenarnya sih saya hanya berkecimpung di obat jadi, cuman karena ya ada sering dengar lah perusahaan mendobelkan job desk. Nah ini nggak boleh nih ya. Sebenarnya di CPOB kan nggak boleh sob ya membebankan Bisa, boleh boleh aja sih. tapi tidak boleh berlebihan membebankan tugas secara berlebihan. Ini kita Siapa tahu yang diberi sama lu memang masih Iya. dalam porsi yang normal gitu kan. ketika manajemen memberikan sebuah job desk, dia udah memikirkan plus minusnya sehingga Berapa persen kapasitas lu bisa menerima sebagai gitu penerima, ya. dan selama ini kita lancar-lancar aja, tapi jangan ditiru. Jadi bahan baku Coba juga, gimana awalnya kita gimana nih? Misalkan jadi lo- sebenarnya sih gini, ketika bahan baku karena saya mengawasi itu, jadi hubungannya pasti dengan perusahaan farmasi lain. Saya harus kenal dengan tim farmasi A, kepala gudangnya, supervisor gudangnya, tim quality-nya, lalu biasanya si barang-barang mereka yang setelah produk jadi, kita ngomongnya ke job desk ini dulu ya. Ketika produk A, B, C telah jadi dan rilis di perusahaan kami, misalkan Misalkan lu perusahaan A, perusahaan B memproduksi, ketika perusahaan B selesai memproduksi produk tersebut, maka itu sudah menjadi tanggung jawab saya sebagai controller untuk mendistribusikannya ke distributor atau cabang distributor tersebut. Bisa. Terus gimana caranya? Bagaimana cara kirimnya adalah tetap kita ngikutin SOP-nya. Pertama adalah pengiriman ke cabang atau ke disebutnya National Distribution Center ya. Jadi semua distributor pasti punya namanya NDC, National Distribution Center, pusat distribusi nasionalnya di situ tuh, gudang induknya. Iya, gudang induk. Nah, kita awalnya pembuatan namanya ada purchasing order ke perusahaan distributor, pembuatan PO, dan pemilihan armada sesuai kualifikasi si obat itu. Berarti misalkan lo, nih gua potong nih sob. Berarti begitu obat itu jadi, nah kan lu nih udah mulai dari ranah lu kan. Iya, obat itu jadi, lu tahu oh ini obat di perusahaan B udah jadi nih. Iya. Nah, lu bertugas untuk gimana caranya obat B ini bisa gua kirim ke distributor itu. Nah, gitu. Dan mengapa kita bisa tahu ada obat A atau obat B jadi di perusahaan B? Itu sudah tercreate dalam sistem. Jadi lu bisa memantau sistem itu. Iya, betul. Walaupun di mana saja saya udah bisa memantau sistem itu. Obat A udah jadi di secara rilis quality atau belum rilis quality di perusahaan B. Kalau belum rilis, kita bisa tanya kenapa belum rilis, padahal obat itu sangat dibutuhkan oleh misalkan distributor untuk jualan atau pasien langsung. Itu bisa lu kejar. Bisa kita kejar. Kenapa? Karena kita sebagai pengawas dari A sampai Z. Berarti lu bukan ngawasin cuman yang udah rilis aja, udah jadi aja terus lu kirim, tapi ternyata lu juga mantau market, pasar. Bukan mantau market sih, lebih ke kerjasama dengan para planning. Para planning itu lebih ke ketika barang itu jadi kan ada tim-tim lain, planning, sales yang butuh obat itu. Nah, kita juga kerjasama sama mereka. Misalkan gini, ternyata mereka untuk bulan ini yang kita ngomongin sales ini ya. Ternyata obat A ini dibutuhkan di pasaran. Mau nggak mau marketingnya perusahaan saya ngejar barang itu kapan rilis, kapan bisa dikirim ke distributor. Biasanya mereka langsung nembak ke saya sebagai ya, karena mereka walaupun mau kemanapun tetap tujuannya ke saya semua, jadi mau mereka mendingan langsung ke saya. Berarti lu bukan mantau market pasarnya, tetapi ada orang yang bertugas itu dan istilahnya resume-nya mereka tuh ini di pasaran obat ini yang melaku yang dibutuhkan, baru lempar ke lu, Pak ini minta tolong dong dikirim obat ini karena gitu. kita akan dijualan atau ada tender atau apa, itunya banyak market pasar yang harus. Betul, ini ujung tombaknya ada di lu berarti ujung tombak untuk mengirimkan. Nah setelah itu saya pilih dong armada atau moda transportasi juga lu pilih. Sama saya juga mengurusi transportasi karena itu juga salah satu syarat pendistribusian obat yang baik ya, pemilihan transportasi sesuai suhu dan
suhu kelembapan, pokoknya sesuai dengan kondisi produk tersebut. Jangan sampai itu produk yang harusnya di bawah 2 sampai 8 derajat saya kirim dengan suhunya 25. Ya bisa rusak di jalan itu ya. Nanti itu ada pertanyaannya nih, coba nanti. Kayak gitu. Pokoknya kalau contohnya gini, misalkan kalau kawan-kawan nggak tahu, misalkan Sofian ini distribusi injeksi Sofian. Iya, injeksi kan suhunya harus suhu dingin kan, 28 ya? Ada ada yang minus juga ya? Ada yang minus, ada yang suhu 28, ada juga yang suhunya di bawah 25. Oh, macam-macam tergantung jenisnya. Benar-benar harus diperhatikan apa yang kamu akan kirim, berapa kualifikasinya obat tersebut. Harus tahu berapa armada lama apa yang dipilih. Yang pilih, terus berapa banyak tumpukan, karena kita tumpukan juga sering kita ya udah kirim aja tanpa memperhatikan tumpukan atau apa. Tumpukan tuh maksudnya tumpukan tumpukan dus. Kalau ya kita meminimalisir kerusakan juga, sehingga semakin banyak yang rusak semakin sedikit barang yang bisa terdistribusikan ke pasaran kan, ke pasar. Itu tetap masih tanggung jawab lo tuh. Tanggung jawab saya tetap. Begitu lo sudah kirimkan obat itu ke distributor, udah dipilih armada, terus dikirimkan kan obatnya ke distributor. Terus udah selesai dari situ. Apa masih job desk lo masih lanjut lagi? Masih lanjut sampai memastikan bahwa barang tersebut sudah diterima secara fisik dan sistem oleh distributor. Oh, berarti selesai sudah sampai situ lo. Selesai sudah. Berarti begitu selesai di situ itu tanggung jawab dari distributor. Ya. Tapi ada lagi tambahan nih, ketika barang itu diterima oleh distributor dan itu rusak. Nah, ada cerita lain, misalkan kalau misalkan ada kan selesai tadi begitu barang diterima di distributor, selesai kan job desk dulu. Nah, dari situ ada poin-poin yang harus diperhatiin nggak? Ya tadi misalkan tumpukan dus, selain tumpukan dus apa lagi? Suhu kirim. Kita juga harus mikirin lead time pengiriman berapa lama, karena lead time pengiriman juga. Betul dong. Maksudnya kita harus mikirin ini lead time pengiriman produk ini produk apa, jangan sampai harusnya lebih cepat nyampe, misalkan ngirim ke cabang mana, ke cabang Jayapura lah atau paling jauh paling ekstrim. Jayapura. Ya kita pilih moda udara atau moda darat. Karena efisiensi pengiriman pun itu diperhatikan oleh kami. Sesuai arahan atasan sih. Misalkan ya ini produk suhu di bawah 30, produknya berat, harganya murah. Mending didaratin aja. Iya, daratin. Jangan sampai harga obat itu lebih mahal, harga kirim obat itu lebih mahal daripada harga obatnya sendiri. Harga jualnya. Mungkin teman-teman apoteker mikirnya, bagaimana cara nyampe ke cabang atau ke pasien, tapi kita mikir juga bagaimana efisiensi pengiriman tersebut. Sampai efisiensi ya berarti. Karena ya kita juga perusahaan bukan yang nyari untung, tapi untuk keberlangsungan sebuah perusahaan ya mau efisiensi. Kayak gitu, mau harus kita biar pikirkan tadi juga. benar kata Sofian tuh, untuk menjaga keberlangsungan hidupnya perusahaan, supaya dia tetap bisa memproduksi obat juga kan. Betul. Makanya kan teman-teman apoteker taunya yang khususnya ya yang di rumah sakit sama apotek, yang di front line-nya konsumen lah. Mereka kan taunya obatnya datang dari distributor. Ternyata ada proses di belakangnya kan kayak gini. Banyak proses, ada yang harus kita mikirin item itu, mikirin obat itu jangan sampai pecah nyampe ke cabang atau ke relasi kita. Dan paling penting adalah kita mengawasi secara quality, walaupun quality yang bikin aturannya, walaupun apoteker yang bikin obatnya, kita yang menjalankan, kita harus benar-benar memastikan obat itu nyampe ke distributor atau ke pasien benar-benar dengan kualitas yang terjaga. Yang sama. Banyak berarti yang diperhatiin. Iya. Nah, dari situ ada kendala nggak lo? Misalkan tadi lu ngomongnya suhu, terus tumpukan barang, ada ini nggak, ada cerita-cerita nggak kendala-kendala pada saat pengiriman barang, apa pada saat monitoring barang? Kalau monitoring itu yang umum lah, yang misalkan bisa di banyak sih ya, tapi mungkin ada yang secara internal, tapi yang paling parah adalah yang paling parah deh apa deh? Karena saya juga salah kirim nggak? Saya juga begini, saya juga mengurusi barang-barang tol out impor. Tadi produk impor dari luar yang produk impor yang perusahaan saya datangkan itu saya yang proses juga, dan semua dong berarti. Iya, hampir lokal semua. Sama impor dong. Iya, dan hampir 80% obat-obat impor tersebut adalah obat-obat yang sangat-sangat dibutuhkan cepat oleh
rumah sakit oleh ya kita ngomongin sales juga, sales butuh buat jualan obat-obat tersebut, dan obat-obat itu harganya selangit. Boleh disebut nggak nama obatnya? Nggak boleh. Mungkin salah satunya pernah mendengar kandungannya yang namanya human albumin. Kandungannya aja ya. Kandungannya ada yang human albumin gitu-gitu. Mungkin pernah dengar namanya Fibrion, obat-obat mahal yang harganya satu suntik 4 juta. Itu kan satu suntik 4 juta tiba-tiba datang ke kami harus jaga secara quality dan secara harga juga. Kalau Kami pecah, ya ganti pecah ya kita ganti. Itu kesalahannya sih, tapi ya kita nggak mau sampai membuat perusahaan rugi kan. Gini-gini will love my company. Berarti gitu, tadi resikonya pernah tuh tapi pernah sampai pecah nggak? Lo ngirim barang? Kalau pecah pernah, ya itu kesedihan kayak saya kirim pecah, ternyata salah kami, salah packing itu ya, makanya benar berarti kalau saya packing satu sih enggak ya, paling salah packing kayak maksimal tuh bukan 8, ketumpuk 10 tiba-tiba ya bawahnya penyok gitu kan. Itu kan juga diperhatiin, nggak boleh ya di distributor. Apalagi barang-barang impor itu yang emang kita ngimpor cuman per bulannya mungkin cuma 2000 box, tapi sales butuhnya 2500, itu kan ada minus 500. Jadi barang benar-benar dibutuhin. Tiba-tiba kami melakukan kesalahan, harus rilisnya agak lama, itu kan membuat lead time sampai ke pasien itu juga lama. Penerimaannya kita agak kacau. Bukan kacau sih, kayak ada step yang terlewatkan, jadi kita harus investigasi dahulu, entah dari salah kami, entah dari supplier, dan itu barang-barang yang sangat dibutuhkan. Mungkin pernah dengar ada barang-barang life saving ya. Life saving itu ada. Apoteker ada sob istilah life saving. Life saving itu mungkin 60% yang megang saya, 70% barang-barang impor kan, terus ini kan barang-barang produk CS apalah. Cold storage CS itu ya. Cold storage. Enggak, nama supplier kami CS. Oh CS. Semuanya produk itu produk life saving. Mungkin ada yang pernah obat tetanus yang ya semua orang mau dioperasi mau apa butuh dia. Itu juga butuh prosesnya sangat dibutuhkan cepat, tapi itu obat satu-satunya di Indonesia nggak? Yang lu ada beberapa produk yang lu satu-satunya di Indonesia kan? Di Indonesia. Dan dia yang megang. Yang megang. Nah, hati kalau misalkan obat itu kalau ada obat satu-satunya di Indonesia yang terlambatnya orangnya nih. Bukan terlambat ya. Kita hanya memastikan produk tersebut benar-benar layak bisa dikonsumsi oleh konsumen, oleh pasien. Nggak bisa sembarangan. Obat laku nih, ya udah kita jual-jual aja, nggak bisa. Walaupun obat itu laku selaku-lakunya, maksudnya kita bilang kualitinya jelek ya kita reject semuanya. Nggak bisa kita jualan asal maksa. Yang penting ada yang disebut yang penting laku, nggak bisa. Karena di sini kita jual secara kualitas juga, dan secara kemasan juga dipikirin sih. Kemasan penyok dikit kita nggak bisa jual, padahal secara kualitas obat itu masih baik-baik saja. Kemasan penyok dikit berarti ini nggak bisa jual distributornya kan? Berarti apa lu nggak bisa jual? Apa kita manufakturnya? Manufaktur juga nggak bisa jual secara ke distributor, karena distributor juga nggak bisa jual nanti ke pasien. Saya nggak tahu dari distributor ke pasien bakal bisa negosiasi atau enggak. Padahal di apotek kan kemasan dalamnya yang dilihat, sekundernya. Mungkin nggak terlalu memperhatikan. Yang tersiernya, yang dus besarnya nggak terlalu diperhatiin. Kalau kita benar-benar sampai ke dusnya, dus tersiernya juga diperhatiin kan. Itu jadi citra baik buat kami gitu aja. Nah itu juga salah satu poin penting di pendistribusian, jangan sampai obat itu penyok secara kemasan gede loh ya, yang dus gede aja gede. Kita bukan kemasan yang box kecil-kecil itu. Box kecil ke penyok pun juga kadang-kadang ya kita reject. Apalagi bos kecil-kecil, apalagi primernya kan. Kalau yang tersiernya aja penyok. Yang kedua, job desk saya mungkin yang terlupakan oleh Anda. Pemusnahan produk itu reward dan recall itu kadang-kadang. Sampai pemusnahan berarti lu. Sampai pemusnahan produk-produk reject. Kalau ED udah pasti ya, udah kita barang-barang ED Senusantara, bayangkan ngumpul tempat saya cek inspeksi, saya dan tim maksudnya gitu sih. Kan enggak lu mungkin lu sendiri. Iya, enggak mungkin. Punya tim lu. Iya, punya tim dong. Saya duduk manis, enggak bercanda. Saya ikut juga terjun. Terus mungkin pernah dengar produk-produk recall ya dulu. Nah, kalau apoteker pernah dengar, apoteker senior ya, mungkin kemarin dengar tahun kemarin ranitidin yang di recall. Lu salah satu yang megang ranitidin kan? Betul. Saya ya atas perintah Badan POM kan itu. Atas perintah atasan saya ditugaskan untuk atas perintah mengecek Badan POM atasan lu. Iya, POM kan juga nyuruh ke atasan saya ke fitnah saja lupa. Terus kumpulinlah se-Indonesia, ngumpulin saya. Ya saya dengan kerjasama dengan orang POM, dengan apa untuk pengecekan, rekonsiliasi dan pemusnahan barang-barang.
gitu sih, Tapi- banyak tapi- hal job desk. Tapi yang diambil yang waktu itu kan cuma beberapa batch doang kan, nggak semua ranitidin all diambil. batch untuk Semua? untuk perusahaan kaya all batch. Oh iya, jadi ada perusahaan yang semua diambil semua batch, ada ada yang beberapa doang ya. mungkin Berarti perusahaan lu perusahaan saya terlalu dicurigai komplain, enggak terlalu komplain padahal mah jadi dia lebih ke reko sukarela sih terakhir kalau pengen ngomong oh ranitidin berarti ya. bukan mandatory Kita, dari Badan POM. Kita karena si iya. itu gua tarik sendiri aja daripada di Iya betul, tarik sukarela dan semuanya ngumpul di tempat saya, bayangkan. Tapi lu bangga nggak ngerjain ini? Maksudnya ini kan lu awam nih, bukan apoteker kan. Iya betul. Nah, pas mendapat jobdesk kayak gini, lu ngerasa wah ini kan bukan background gua kan. Ini jauh banget kan sama background Awalnya kaget sih ya ketika seorang anak ekonomi suruh dapat kerjain yang menurut saya wah ini obat-obatan nih farmasi, tapi kan harusnya kan ekonomi di akunting ya mungkin ekonomi di akuntan, kerjain duit banyak, duit siapa? Ini nggak ada duitnya. Gak ada sama sekali duitnya, cuma ada segitu buat value doang, value harga segini, rate segini value-nya ya, cuman kertas doang, mana ada kita megang duit segitu. Dan lu gimana tuh? Lu gimana? Ya rasanya? udah kita saling belajar, saling support. Kebetulan tim logistik perusahaan saham itu mungkin sebilang paling terbaik, Bagus. terbaik, solid, saling mengingatkan, saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan. Nah itu yang bikin lu Iya, ini. bikin betah sampai betah. bertahun-tahun di perusahaan ini, saling support. Ya, Gaji juga gede dong berarti. gaji alhamdulillah nggak ada subsidi. Untuk tahun ini alhamdulillah nggak ada subsidi pemerintah, kata tahun depan ya. Masih belum disubsidi pemerintah alhamdulillah. Apalagi Berarti lu ya? sambil belajar kan di sana Sport? Betul, Berarti sambil awalnya belajar. Awalnya emang nggak tahu tapi ya sambil Ya, belajar. sambil belajar. Kan, berarti, Saya bilang belajar. banyak yang support untuk belajar, dikasih tantangan juga perlahan-lahan, nggak langsung tantangan yang gede-gede dan nyaman. Yang penting Yang penting nyaman. Tadi kan udah tuh tentang kerjaan. Nah, mungkin udah kebayang kan ya kerjaannya Sopyan berarti bagian monitoring barang-barang tol in dan tol outnya. Tol out sih, nggak tol out aja. Tol outnya perusahaannya dia gitu kan. Mulai dari tadi monitoring stok, pengiriman, penerimaan di distributor sampai bahkan yang apa namanya sampai pemusnahan juga kan. Betul, Bahkan sampai pemusnahan pemusnahan juga. juga kan. Ya kurang lebih seperti itu kan. Nah sekarang lu kan udah berkecimpung lama nih Sob di dunia farmasi kan, walaupun lu bukan apoteker. Iya betul. Pendapat lu tentang apoteker gimana Sob? Jujur aja saya amat Jujur aja bilang aja saya misalkan saya sampai sekarang nih kalau yang lu belum tahu kan gue sering ikut baksos ya, atau misalkan gue sering ketemu sama masyarakat atau di apotek lah, di klinik. Kadang tuh orang datang ke apotek, dia nanya dokternya mana. Jadi nggak tahu dia ada apoteker di apotek itu. Nah lu pernah menganggap kayak gitu apa enggak, atau sekarang terus gimana? kalau Pendapat tentang awal-awal apoteker? belum berkecimpung dunia farmasi mungkin ya kalau kemana-mana ini ada dokternya nggak sih, ini dokternya ya bahkan apotek itu saya tahunya apotek nggak tahu ada apoteker di suatu instansi gitu, saya nggak tahu. Apoteker berarti lu nggak tahu awalnya? Awalnya nggak tahu, oh ya saya pikir dia hanya pelayan obat aja gitu. Kurang ajar. dulu ya, tahun dulu saya bilang. Terus ketika masuk dunia kefarmasian, ternyata apoteker adalah suatu bagian yang menurut saya sangat penting dalam pendistribusian obat juga, dalam pelayanan obat juga, dalam sebuah Pembuatan instansi, obat juga, pembuatan obat juga, semuanya mereka tuh bagian penting karena mereka ini loh yang memastikan obat ini layak untuk kita konsumsi, obat-obat ini loh yang layak secara quality, entah dari tentang penyimpanannya, mereka yang buat SOP-nya, ternyata apoteker komposisinya, terus mereka yang memastikan bahan kandungannya, campuran obat tersebut. Pokoknya all about drugs itu ya apoteker maksudnya. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mungkin yang nonton ini yang bukan apoteker, kalau memang mau nanya khasiatnya obat, jangan ke profesi yang lain gitu, tanyanya ke apoteker. Tapi kalau mau nanya penyakit, mungkin ke dokter bisa, bukan ke apoteker gitu kan. Terus gimana kalau sekarang lu
sekarang karena udah menganggap apoteker banyak berkecimpung di apoteker, banyak banget ilmu yang saya dapat soal ini ya, pengetahuan obat juga. malah lalu beberapa juga tahu ini obat ini kadang-kadang khasiatnya apa. teman-teman saya nanya, Sob ini Sob, obat. aku sakit obat apa? Loh ya aku aku bukan apoteker, gak bisa jawab. Tapi sebenarnya tahu kan ini obat ini buat ini. Tapi gitu saya kan. selalu nanya ke, kebetulan saya Apoteker. banyak grup-grup dengan apoteker, banyak banget tuh. Isinya apoteker semua. Lu doang bukan Saya apoteker. doang apoteker, kan agak-agak aneh lah ya. Saya nanya lah, ini obat buat apaan? Maksudnya mereka juga nggak pelit untuk share Iya. pengetahuan mereka. Mungkin itu jiwa mereka ya. Sebenarnya saya bener-bener kalaupun dulu mungkin kalau saya ada apoteker dulu mungkin cita-cita saya dulu pengen jadi apoteker, mungkin bener-bener yang Karena belum tahu waktu itu. dulu belum tahu. Saya taunya dulu dokter, suster, selesai. Iya perawat. Perawat. Nggak ada yang nggak ada apoteker. dengar namanya apoteker. Apoteker apaan sih? Iya. Saya pikir ya apotek pun yang bikin dokter dulu, karena saya pikir mereka yang tahu obat kan, yang ngasih Iya, obat. Nggak ada yang dijelasin ini apoteker loh yang milih obat buat kita gitu. Tapi akhirnya sekarang jadi tahu kan ada Iya, dan ada apoteker. Apoteker juga yang bertanggung jawab untuk kayak mungkin teman-teman apoteker yang pernah kerja di industri farmasi, mungkin ada yang punya kualifikasi ruangan sehingga ruangan itu layak dipakai. Itu rata-rata kualitinya basicnya apoteker yang melakukan semua. Itu yang karena obat itu kan bukan hanya bahan baku, mereka ada namanya juga bahan kemas, pengembangan, ruangan pembuatan, tekanan suhu, sampai segitunya itu orang-orang quality yang basicnya apoteker. Rata-rata basicnya apoteker itu yang memastikan itu layak dan terjaga, sehingga nanti proses pembuatan obat juga terjamin kan, tidak terkontaminasi partikel dari luar atau apapun. Pokoknya aku pikir sih mereka benar-benar suatu pekerjaan yang mulia kali ya. Aku bilang apoteker, apalagi di masa pandemi gini kan, tim-tim medis kayak apoteker, kayak analisis, kayak ini berlomba-lomba untuk membuat obat dan lain-lain. Karena saya pikir yang rata-rata yang membuat obat, artinya untuk membuat kayak vaksin, obat itu kan rata-rata basicnya apoteker untuk pembuatan obat apapun lah. Mungkin yang belum. Jadi jangan salah ya, di waktu pandemi gini ternyata bukan hanya ya yang sekarang yang terekspos kan dokter, perawat, terus tenaga kesehatan lainnya ya. Ternyata apoteker juga ada di front line depan itu kan. Iya, di apoteker juga kayak mungkin kita nggak terekspos kali ya apoteker, dan kita juga benar-benar support pandemi Covid ini dengan tetap beroperasi di saat-saat pandemi gini untuk memastikan obat tetap terdistribusi ke pasien, karena yang sakit juga bukan hanya yang Covid kan, masih banyak penyakit-penyakitan yang harus terlayani obatnya. Dan itu fungsi kami sebagai tim logistik mendistribusikan obat-obat sampai ke tangan pasien. Memastikan mungkin dari distributor lagi ke pasien itu mungkin ada tim lagi distributor lagi, tim logistik lagi ya. Tapi ya gitulah. Itu salah satu orangnya lah, salah satu tim komponen logistik, yang penting. Kita sangat terima kasih ke tim logistik lain yang benar-benar sangat-sangat menjaga kualitas dari produk tersebut dan mempersingkat lead time dari cabang atau tempat dia ke pasien atau ke apotek atau ke rumah sakit untuk mempercepat kesembuhan semua pasien, atau menyediakan obat-obat di rumah sakit agar ready, karena kadang-kadang ada beberapa obat yang langka yang nggak bisa di stok di rumah sakit karena saking mahal dan langkanya. Dan obat itu mungkin yang tadi yang aku sebut life saving, ada beberapa cabang yang standby 24 jam jika rumah sakit atau ada klinik atau apotek yang minta obat A, B atau C, langsung malam itu juga kita kirimkan, nggak pakai besok lagi, nggak pakai lama lagi. Kebetulan saya juga pernah di distributornya kan, maksudnya yang langsung dari national distribution centernya ke cabang atau langsung ke relasi. Itu benar-benar yang kita dapat bukan order sih, kayak dapat ada permintaan obat dari perusahaan A atau apotek A atau apotek B atau rumah sakit A, ya langsung kita kirim hari itu juga dengan lead time sesingkat-singkatnya agar nyampe atau sampai di tangan pasien. Hari itu juga. Kadang-kadang gini deh, ada pasien operasi buat besok atau hari Senin, hari Sabtu kita baru dapat ordernya.
Itu benar-benar yang benar-benar kita kawal banget, sampai hari Senin pagi atau apa gitu nyampe di rumah sakit. Sampai di rumah sakit itu yang ada pasien. Itu perjuangan kami untuk distribusi obat itu. kemanusiaan. Kadang bukan hanya value yang kita dapatkan, tapi kepuasan batin mungkin juga ya untuk pekerjaan, bahwa sedikit banyak kita udah bantu kesehatan masyarakat loh. Nah itu poin penting itu ya. Jadi sebenarnya kita posisi kayak kita ini nggak kelihatan ya. Betul. Nggak kelihatan bahwa sebenarnya kita berperan penting ya terhadap keberlangsungan penyediaan obat. Nah jadi yang posisi kayak kita tuh kawan-kawan yang mungkin senasib sama kita sebenarnya harus berbangga ya. Berbangga, jangan berkecil hati. Jadi tetap memberikan yang terbaik aja. Betul. Ya. Memberikan yang terbaik aja buat pekerjaan kita, buat ya ada added value sendiri kan yang kata lo bilang, memberikan kepuasan batin tersendiri ketika obat itu nyampe ke pasien. Betul. Gitu. Walaupun ya itu emang job desk gua gitu. Tapi itu ada rasa bangga lah. Bangga betul. Sama lah kayak gua waktu itu. Ya gue gini-gini juga ada rasa bangga ketika nyampein obat itu ke pasien, ngasih tahu ini obat ini buat ini, begitu pasiennya senang terima kasih itu. Iya. Ya itu mah lebih dari gaji dah, lebih maksudnya ada. Oke, seenggaknya gue ada manfaatnya bagi masyarakat gitu. Seenggaknya ibu gue melahirkan, gue bermanfaat. Nggak nyampah banget lah di Indonesia. Gak jadi nyampah masyarakat. Ada satu fungsi kasarnya lah, gitu. Kasarnya gitu. Kita punya fungsi, ada satu fungsi yang terasa lah di masyarakat gitu. Terakhir ini pertanyaan pamungkas yang selalu yang saya ingin tanyakan dari dulu ke dia. Jabatan lo ini bisa diisi sama apoteker apa enggak? Kan jabatan lo bukan apoteker. Iya. Bisa diisi sama apoteker apa enggak? Bisa sih. Bisa, oke. Teman-teman yang apoteker Ya, kita harus geser Anda. jabatan karena dia bukan apoteker. Kita harus geser jabatannya. Oke. Setuju ya? Kalau mau nanya-nanya nanti di deskripsi ada IG-nya, DM aja ke orangnya, Oke. tanya aja lebih lanjut tentang distribusi, manufaktur, logistik lah ya. Sedikit banyak saya bisa bantu. Sama Sofian mungkin bisa dibantu kendala-kendalanya apa, biasanya pengalamannya lah, mungkin dia bisa share 10 tahun loh bayangin. 10 tahun di perusahaan farmasi. Hati-hati. Kita bisa geser kok apoteker. Jangan sampai kita nggak geser. Saya juga lagi coba geser posisi dia nih. Banyak yang rebutan ya Pak, bukan Anda aja. Banyak yang rebutan buat posisi saya Bapak. Mau yang bukan apoteker, apalagi apoteker banyak rebutin posisi dia deh. Dan bayangin. Udah gitu aja lah, cukup sekian Sob. Makasih banyak ya. Salaman corona dulu. Gini. Nah, nanti pokoknya sampai jumpa di Apoteker Podcast berikutnya. Kalau misalkan dirasa videonya bermanfaat, ya udah silakan disebarkan aja ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.